Asmesya Faina dari kelas 4C, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini akan membahas tentang leadership development. Apa sih leadership development itu? Pengertian leadership development. Di sini ada beberapa pengertian dari beberapa ahli yang jika disimpulkan, maka leadership development merupakan bentuk pengembangan keterampilan kepemimpinan dalam memberikan pembekalan keterampilan manajemen serta meningkatkan pemahaman diri. Pentingnya pelatihan dan pengembangan leadership dalam organisasi. Leadership development dapat dianggap sebagai strategi pengintegrasian dengan membantu memahami bagaimana berhubungan dengan orang lain, mengkoordinasikan upaya mereka, membangun komitmen, dan mengembangkan jaringan sosial yang lebih luas dengan menetapkan pemahaman diri pada kewajiban sosial dan organisasi. Untuk itu ada beberapa manfaat program pelatihan kepemimpinan bagi perusahaan. Yang pertama, menemukan bakat terpendam, di mana pelatihan kepemimpinan membantu perusahaan menemukan bakat-bakat terpendam dan diketahui menunjukkan potensi menjadi pemimpin. Yang kedua, mencetak leader yang sungguhnya. Kelas pelatihan leadership membantu perusahaan untuk mencetak pemimpin yang sungguhnya, bukan sekedar manajer yang mengoper tanggung jawabnya untuk diselesaikan oleh anak buah. Yang ketiga, mengelola engagement karyawan, di mana perusahaan harus segera mengatasi masalah karyawan underperform. Yang keempat, investasi SDM jangka panjang, di mana leadership development program dapat menjadi investasi sebuah perusahaan dalam mengembangkan sumber daya. Nah, ada lagi nih manfaat dari pengembangan kepemimpinan. Yang pertama itu komunikasi yang lebih baik, yang kedua mengenali bakat, yang ketiga menciptakan pemimpin yang mampu, yang keempat meningkatkan kesuksesan perusahaan, dan yang kelima retensi karyawan. Atau pengembangan kepemimpinan merupakan faktor penting dalam meningkatkan loyalitas perusahaan, sehingga karyawan jauh lebih mungkin untuk tetap berada di perusahaan yang sama lebih lama ketika mereka merasa dihargai dan didukung oleh pemimpin mereka. Selanjutnya ada keterampilan leadership development. Yang pertama itu ada influencing. Influencing itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain di tim agar berpikiran sama. Yang kedua ada strategic thinking, di mana pemikiran strategis mengarah pada penciptaan rencana strategis sehingga mempengaruhi struktur dan sistem sehari-hari dalam organisasi. Yang ketiga ada delegation, adalah bagian dari pengembangan kepemimpinan tentang mendelegasikan tugas dengan cara menempatkan orang yang tepat dan memotivasi karyawan untuk bekerja sebaik mungkin. Lalu ada coaching. Coaching merupakan suatu kemampuan vital yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin. Lalu yang terakhir ada resilience, yaitu pemimpin harus terus-menerus belajar bagaimana menangani situasi tak terduga. Selanjutnya ada kegiatan yang memfasilitasi leadership development. Yang pertama itu ada multi-source feedback programs, yaitu program untuk menilai kekuatan dan kebutuhan pengembangan manajer individu dengan asumsi dasar bahwa sebagian besar manajer tidak memiliki pengetahuan yang akurat tentang keterampilan dan perilaku mereka. Selanjutnya developmental assessment centers. Dalam kegiatan ini, sifat dan keterampilan manajerial diukur dengan metode seperti wawancara, tes bakat, tes kepribadian, tes situasional, esai autobiografi, latihan berbicara, dan latihan menulis. Selanjutnya developmental assignments, di mana beberapa tugas pengembangan dapat dilakukan bersamaan dengan tanggung jawab pekerjaan biasa. Contohnya seperti mengelola proyek baru atau mengetuai gugus tugas khusus. Lalu mentoring. Mentoring adalah sebuah hubungan di mana manajer yang lebih berpengalaman membantu anak didik yang kurang berpengalaman, sehingga peserta didik dapat menjadi proaktif dalam memulai hubungan mentoring. Executive coaching, di mana pelatih eksekutif bukanlah mentor permanen dan pelatih biasanya dipekerjakan untuk jangka waktu terbatas mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Simulations, simulasi mengharuskan peserta pelatihan untuk menganalisis masalah yang kompleks dan membuat keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Personal growth programs adalah program pertumbuhan pribadi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran diri dan mengatasi hambatan terhadap pertumbuhan psikologis dan pengembangan kompetensi kepemimpinan. Beberapa kondisi yang memfasilitasi leadership development. Yang pertama ada dukungan dari atasan, di mana seberapa besar dorongan dan dukungan yang diberikan oleh atasan untuk pelatihan dan pengembangan merupakan faktor penentu lain dari motivasi seseorang untuk belajar dan menerapkan keterampilan kepemimpinan. Lalu, iklim pembelajaran dan mendukung.
Jumlah pelatihan dan pengembangan manajemen yang terjadi dalam suatu organisasi sebagian tergantung pada sikap dan nilai yang berlaku tentang pengembangan yang terkadang disebut juga sebagai iklim pembelajaran. Iklim dan budaya organisasi yang mendukung juga menjadi pendorong untuk menerapkan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam pelatihan atau pengembangan. Lalu yang terakhir, kriteria untuk penugasan pengembangan, di mana praktik yang umum untuk memberikan label kepada seseorang sebagai spesialis dalam jenis kegiatan atau masalah tertentu dan kemudian berulang kali menugaskan jenis kegiatan atau tugas yang sama kepada orang tersebut. Hal ini juga umum terjadi bagi organisasi untuk mempromosikan individu ke posisi yang lebih tinggi dalam spesialisasi fungsional yang sama. Pandangan sistem dalam pengembangan kepemimpinan, di mana pengembangan kepemimpinan akan lebih mungkin berhasil jika eksekutif puncak memiliki pandangan sistem yang mempertimbangkan tanggung jawab terkait dan keputusan strategis. Antara lain, hubungan atau pendekatan, di mana pembelajaran yang diperoleh dari suatu pendekatan dapat memfasilitasi atau meningkatkan pembelajaran dari pendekatan lainnya. Contohnya seperti menggunakan program komputer interaktif mungkin berguna untuk mempersiapkan tugas pengembangan. Yang kedua, mengintegrasikan kegiatan pengembangan. Di sebagian besar organisasi, hanya ada sedikit perpaduan antara kegiatan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan satu sama lain. Perencanaan kegiatan pengembangan untuk masing-masing manajer seringkali tidak jelas dan tidak sistematis ketika ditentukan secara terpisah oleh atasan masing-masing manajer saat ini, lalu diteruskan ke atasan berikutnya. Lalu yang terakhir yaitu pengembangan kepemimpinan untuk organisasi, di mana pengembangan kepemimpinan juga harus mempertimbangkan bagaimana persiapan orang untuk berpartisipasi dalam proses kolektif ini. Pengembangan individu itu tetaplah penting, namun ada juga kebutuhan untuk mengembangkan proses kepemimpinan yang efektif dalam tim dan organisasi. Berikut beberapa pedoman yang bisa kalian lakukan untuk pengembangan diri terkait keterampilan kepemimpinan. Yang pertama, kalian bisa mengembangkan visi pribadi tentang tujuan karir. Yang kedua, mencari mentor yang tepat. Yang ketiga, carilah tugas pengembangan yang menantang. Yang keempat, gunakan jejaring sosial untuk mempelajari peluang pengembangan. Yang kelima, tingkatkan pemantauan diri. Yang keenam, carilah umpan balik yang relevan. Yang ketujuh, belajarlah dari kesalahan. Yang kedelapan, belajarlah untuk melihat peristiwa dari berbagai perspektif. Dan yang kesembilan, bersikaplah skeptis terhadap jawaban yang mudah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang studi kasus pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur KESDM. Yang pertama ada kondisi di mana PPSDMA sendiri secara internal telah menentukan kriteria untuk coach dalam pelatihan pemimpinan yang diselenggarakan, yang dibuktikan dengan telah mengikuti pelatihan coaching dari lembaga pelatihan terakreditasi dan memahami desain kurikulum pembelajaran pelatihan kepemimpinan yang dibuktikan dengan telah memiliki sertifikat kelulusan Training of Trainer. Permasalahan untuk studi kasus ini yaitu masih terdapat peserta pelatihan yang menganggap masih terdapat perbedaan standar dalam pembimbingan atau coaching yang dilakukan oleh para coach pada saat merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan. Solusi untuk permasalahan tersebut yaitu pembimbingan aksi perubahan peserta pelatihan yang dilakukan seharusnya mengikuti metodologi dan prinsip umum yang harus dilakukan oleh seorang coach. Lalu coaching yang efektif tidak cukup dibuktikan hanya dengan memiliki sertifikat, tapi juga diharapkan mampu memahami permasalahan kepemimpinan dan manajemen. Lalu diperlukan juga adanya penyamaan persepsi dari semua pihak terhadap penerapan teknik dan proses coaching. Keterkaitan antara studi kasus dengan teori yaitu dari contoh kasus ini berkaitan dengan teori tentang keterampilan leadership development, salah satunya itu coaching. Dalam kasus ini, PPSDMA telah menentukan kriteria coach dalam pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan. Dengan kemampuan pemberdayaan yang baik, maka para karyawan dapat memperoleh masukan ilmu dan teknik-teknik terbaik dalam melakukan operasional kerja. Sekian video pembahasan mengenai leadership development. Di sini saya memiliki satu quotes dari Abraham Lincoln, di mana semua orang bisa menghadapi kesulitan, tapi jika kamu ingin menguji karakter seseorang, maka berikanlah dia kekuasaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.